البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pelajaran yang ke-18, Ad-Darsu Ats-Tsamina Asyar. Pelajaran yang ke-18. Pelajaran yang ke-18 ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang penyelenggaraan janazah dan menyolatinya serta memakamkannya secara global. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-mu'allif wa asbahullah tajhizul mayyit was salatu alaihi wa dafnuhu. Pembahasan seputar mempersiapkan mayit, maksudnya penyelenggaraan janazah, dan hukum menyolatinya serta mengkafaninya dan memakamkannya. Wa ilaika tafsilul dzalik. Dan sekarang di hadapanmu rincian mengenai hal tersebut. Qala asy-syekh rahimahullah taala tajhizul mayyit ila akhirih. Pembahasan pertama, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullah alaih, beliau mengatakan tajhizul mayyit, yaitu penyelenggaraan janazah. Di sana ada faedah yang perlu diperhatikan, perbedaan antara janazah dengan zinazah. Janazah dengan zinazah beda. Kalau janazah itu mayitnya, kalau zinazah itu kerandanya. Beda harakat, beda makna. Kalau kita keliru dalam mengucapkan secara bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia jenazah itu aja. Ya kan? Tapi kalau bahasa Arab beda. Janazah dengan zinazah beda. Jimnya di fathah, mayitnya. Janazah. Jim di kasrah, zinazah, kerandanya. Jadi kalau antum mau pakai bahasa Arab ya silahkan, pakai bahasa Indonesia bebas. Kalau bahasa Arab harus tepat. Kalau antum pakai bahasa Arab, hayya nusalli al-jinazah. Ayo kita sholat keranda. Kalau jinazah di kasrah jimnya. Tapi kalau janazah di fathah maknanya adalah mayit tersebut. Dibedakan ya. Nah, karena penyelenggaraan janazah enggak sembarangan. Jadi ketika orang meninggal dunia jangan buru-buru bagi warisan. Ada perkara poin yang penting yang perlu diperhatikan. Si mayit ketika meninggal dunia dia punya hutang atau tidak? Hutang clear, punya wasiat enggak? Wasiat clear, penyelenggaraan janazah ada enggak biayanya? Kalau enggak ada biaya dari orang lain, mengambil dari harta peninggalan si mayit tadi itu. Faham maksudnya ya? Dia ninggalkan total hartanya 1 M misalkan. Ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya benda, diambilkan dari uang tadi itu sebelum dibagikan ke ahli warisnya. Paham ya? Untuk penyelenggaraan jenazah, mulai gaji orang yang gali kuburan, kemudian nyewa ambulan atau yang semisalnya diambil dari situ. Paham ya? Tapi itu semuanya tentunya jangan sampai lupa ya. Hutang nomor 1. Jangan sampai hutang belum lunas, buru-buru bagi warisan. Hutangnya lunasi dulu. Si fulan punya hutang berapa? Yang kedua, punya wasiat enggak dia? Kalau dia punya wasiat, tunaikan wasiatnya. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan janazah tadi itu. Paham ya? Hartanya kalau tidak ada yang biayai dari pemerintah atau dari masyarakat setempat, berarti ngambil dari harta peninggalan si mayit tadi itu. Jangan sampai keliru ya. Kita lihat di sini. Fi hadzal darsi tanawal asy-syekh syai'an min ahkamil janaiz. Dalam pelajaran ini, Asy-Syaikh Ibnu Baz mengambil sedikit pembahasan seputar hukum-hukum janazah, mulai dari mengkafani, menyolatkan, kemudian memakamkan.
Waqad fassala fihi, dan sungguh beliau telah merinci di dalamnya, walaupun masih kurang rinciannya tapi sudah cukup secara global. Rahmatullah alaih, nadharan li jahli katsirin minan nas fi ahkami tajhizil mayyit was salatu alaih. Masyaallah. Kata beliau, karena kami mandang kebanyakan manusia bodoh terhadap hukum-hukum penyelenggaraan jenazah dan salat menyolatinya. Paham ya? Nah, oleh karena itu beliau sengaja menyendirikan bab khusus membahas seputar apa tadi? Penyelenggaraan jenazah. Nah, di sana ada kitab bagus karya Syekh Al-Albani rahimatullah alaih. Nah, barakallahu fikum, Ahkamul Janaiz. Diringkas oleh Syekh Abdullah Riyani, mulakhas Ahkamul Janaiz, itu bagus sekali. Paham ya? Seputar jenazah, bagaimana memandikannya, mengkafaninya, kemudian ketika menurunkan dari barakallahu fikum kerandanya bagaimana, kemudian lebih afdal membawa pakai dipikul atau bagaimana, semua disebutkan secara global di sana. Kitabnya bagus sekali, Ahkamul Janaiz, ringkas oleh Syekh Abdul Riyani, menjadi apa? Barakallahu fikum, mulakhas atau mukhtasar Ahkamul Janaiz. Bagus sekali kitabnya. Wa nahnu nuqaddim laka baina yaday kalam Syekh umuran muhimmah. Dan kami akan persembahkan di hadapanmu ucapan dari Syekh Ibnu Baz, perkara-perkara yang penting. Pertama, wujubus sabri 'alal muslim idza nazala bihi dur. Wajib seseorang itu sabar. Wajib bagi seorang muslim sabar ketika ditimpa padanya kesedihan, terutama meninggal dari kalangan saudaranya, mungkin anaknya atau istrinya atau bapaknya atau ibunya atau barakallahu fikum dari keluarganya meninggal, sabar. Paham ya? Sabar. Jangan sampai apa? Teriak-teriak putus asa, nanti ada yang namanya niyahah. Al-niyahah, meratapi mayit, itu niyahah yang muharramah adalah niyahah jahiliyah. Paham ya? Yang sampai teriak-teriak, nangis dikeraskan, kemudian saku disobek-sobek, kemudian barakallahu fikum kancing baju dilepas, itu termasuk apa? Termasuk perkara yang haram. Adapun kalau orang menangis, sedih, wajar. Paham ya? Istrinya meninggal, anaknya meninggal, sedih, menangis, itu wajar. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan ketika beliau saat itu kehilangan Ibrahim, putra beliau sedih. Paham ya? Barakallahu fikum. Sampai-sampai beliau mengatakan, sesungguhnya aku wahai Ibrahim berpisah denganmu sedih. Sedih itu wajar. Nangis tidak masalah, tapi jangan berlebihan. Biasanya kalau orang-orang yang jauh dari ilmu gitu kan, ada yang meninggal langsung nangis teriak-teriak itu ya. Langsung kadang saking karena lepas kontrol dari itu, saku disobek, pukul-pukul wajahnya, macam-macam. Itu semuanya niyah jahiliyah, haram. Sabar. Nah, kita lihat, yanbaghil muslim idza nazala bihi dur an yasbir fala yatasakhat wa la yudhir al-jaza'. Masyaallah. Selayaknya bagi seorang muslim apabila ditimpa padanya suatu kesedihan, maka hendaknya dia sabar. Tidak berputus asa, tidak berkeluh kesah, tidak menampakkan perasaan tidak terima. Karena ketetapan Allah Ta'ala. Kita semuanya milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Anak kita milik Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu ketika kita memberikan hiburan kepada keluarga si mayit, kita katakan inna lillahi ma a'ta wa lillahi inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta. Paham ya? Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Paham ya? Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha. Paham ya? Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Apa artinya? Sesungguhnya hanya milik Allah semua yang Allah berikan dan yang Allah telah ambil. Paham ya? Kita diberi anak misalkan, kita diberi pasangan misalkan, kemudian diambil nyawanya, ya memang milik Allah Ta'ala. Paham ya? Segala sesuatu di sisinya sudah ditentukan jatahnya, kadar waktu kehidupan masing-masing. Si fulan tanggal sekian meninggal dunia, si alan bulan sekian meninggal dunia, si fulan meninggal tanpa sakit, ada juga. Si fulan meninggal secara sakit, macam-macam modelnya. Cuman kita tidak tahu kapan ajal, waktu, kepastian kita mati. Yang paling terpenting adalah mempersiapkan. Karena kematian para ulama saya menyebutkan apa? Sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Datang tiba-tiba tanpa ngetok pintu, tanpa izin terlebih dahulu. Begitu mati, mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, enggak ada seorang pun yang bisa menunda atau menyegerakan. Pasti mati. Paham ya? Itu sudah
ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat id amrullahi wa rasuli bis sabr fi katsirin minal ayati wal ahadits, dikarenakan Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk sabar pada kebanyakan ayat dan juga hadis. Dalam ayat jelas sekali ya, perintah untuk bersabar, di antaranya adalah perkataan Allah taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi. Ulul azmi dari kalangan para rasul ujiannya luar biasa. Dan jangan kalian terburu-buru. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Ulul azmi dari kalangan para rasul, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Muhammad alaihi salatu wassalam. 5 nabi ini dikenal dengan ulul azmi karena ujiannya sangat luar biasa. Mulai dari keluarganya, bapaknya, anaknya, bahkan ada yang diuji dari istrinya. Dari kalangan 5 ulul azmi ini. Nah, dikenal dengan ulul azmi karena ujiannya sangat dahsyat dan luar biasa. Faham ya? Nah, tentunya rinciannya bukan di pembahasan kita ini. Syahidnya di sini sabar. Karena kesabaran dohirnya memang pahit, tapi di kemudian hari hasil dari kesabaran manisnya luar biasa. Sampai-sampai dinukilkan dalam pantun yang sering antum dengar, as-sabru murrun kasmihi madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu pahit. Sebagaimana apa? Sebagaimana namanya. Pahit rasanya sebagaimana namanya. Di Arab sana ada semacam tumbuhan namanya tumbuhan sabr. Itu rasanya pahit untuk obat biasanya. Faham ya? Nah, nanti kalau hasilnya bagaimana hasilnya? Ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Sabar itu berat, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Masya Allah. Kita lihat lagi di sini. Kalau dari hadis banyak juga ya. Dari hadis diantaranya apa? Hadisnya Suhaib bin Sinan, Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, rawi Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Ajaban amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Apa artinya? Alangkah indahnya perkaranya seorang mukmin. Semua perkaranya bagus, bayangkan. Semua perkaranya bagus. Antum atau kita ditimpa musibah tidak perlu berkeluh kesah. Kaifa halu ya akhi? Alhamdulillah ala kulli hal. Nanti sebutkan nanti ya cara menjawabnya kalau antum sedih, tertimpa musibah, tertimpa kesedihan, jawabnya tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah taala atas berbagai macam keadaan. Faham ya? Sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Wa laysa dzalika li ahadin illal mu'min." Perkaranya menjadi bagus tadi itu tidak akan dirasakan, dimiliki kecuali orang mukmin yang bisa merasakannya. Apa? Yang pertama, in asabathu sarra syakara. Kalau ditimpa atau seseorang mendapatkan kebahagiaan, bersyukur dia. Maka dia apa? Mendapatkan kebaikan untuk orang tersebut. Wa in asabathu darra, dan apabila tertimpa padanya musibah, kesedihan, kesusahan, sabar, fakana khairan lah, itu juga kebaikan untuknya. Jadi ada 2 keadaan. Ujian itu ada 2 macam. Ujian yang bentuknya kesusahan, musibah, ujian yang bentuknya kenikmatan. Jadi antum jangan mengira orang nikmat, masya Allah, diberi kekayaan, harta melimpah, kemudian bukan ujian. Itu ujian juga. Menguji hamba bersyukur atau tidak. Ujian yang sering nampak adalah ujian berupa musibah. Itu juga ujian, sabar atau enggak. Jadi perlu dikondisikan sesuai dengan 6 kadarnya masing-masing. Karena seorang hamba mau tidak mau pasti akan diuji sesuai dengan kadar agama, sesuai dengan kadar ketakwaannya, sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin kuat imannya, semakin dahsyat ujiannya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fid dinihi salabah, kalau agamanya kuat dan kokoh, syuddida alaih, diperkuat juga ujiannya. Wa in kana fid dinihi riqqah, kalau agamanya atau imannya lemah, khufifa'an, dia pun akan diperingan ujiannya. Paham ya? Sesuai dengan kadar agama dan juga keimanan yang ada pada seorang tersebut. Kita lihat lagi. Ghairu annahu la ba'sa an yaqul al-marid idza su'ila an halih. Hanya saja diperbolehkan, tidak masalah. Orang yang sakit ketika ditanya tentang keadaannya, kita semuanya tidak ada yang enggak pernah sakit ya. Orang sakit itu wajar. Jadi jangan sampai antum merasa wahana enggak pengen sakit selama-lamanya. Jangan. Karena suatu ketika pernah ada di zaman sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini si fulan enggak pernah terkena penyakit sama sekali.
enggak pernah sakit demam wala syai'. Malah Rasulullah mengatakan apa? Man arada an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat orang penduduk neraka, lihat orang ini yang enggak pernah sakit. Bayangkan itu menunjukkan bahwa saya sakit, itu pasti ada pada seorang. Mau sakit demam, sakit gigi, sakit enggak? Sakit, sabar. Paham ya? Kita harapkan dengan rasa sakit yang kita rasakan sebagai penggugur dosa. Hatta syaukah yusakuha, sampai duri yang menusuk dia, itu kalau dia sabar sebagai penggugur dosa. Bayangkan. Sakit gigi apalagi ya? Yang sakit giginya terasa semua badan, sabar. Paham ya? Jadi enggak ada orang yang sehat terus enggak pernah sakit, itu enggak ada. Paham ya? Kalau seandainya ada malah justru membahayakan. Paham ya? Karena apa? Karena orang sakit itu ya barakallahu fiik sebagai penggugur dosa kalau dia sabar dalam menghadapinya. Nah, sesehat apapun ya kadang sakit. Demam, sakit kepala, pilek, sakit juga, macam-macam kan? Nah, barakallahu fiik orang sakit macam-macam. Naam. Kita lihat di sini, tidak masalah orang mengatakan ketika sakit ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Dia mengatakan, "Inni marid," aku sakit, enggak masalah, boleh. Au bi alam, atau aku punya penyakit, tidak masalah juga. Atau jawaban yang ana sebutkan tadi, walhamdulillah ala kulli hal. Orang enggak tahu kalau dia sakit, dia jawabnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah atas berbagai macam keadaan. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau berkeluh kesah, teriak-teriak, kemudian sampai nah barakallahu fikum merusak apa? Merusak peralatan dapur misalkan, sangat berlebihan. Paham ya? Sabar barakallahu fikum. Naam. Yang kedua, yang pertama tadi sabar, yang kedua wujubu iyadatul marid. Wujubu iyadatul marid. Ini termasuk hak sesama muslim. Yaitu wajibnya mengunjungi orang yang sakit. Wajib di sini barakallahu fik, para ulama telah menyebutkan sifatnya adalah apa barakallahu fik? Naam, disebutkan termasuk hak sesama muslim, bahkan apa? Bahkan tingkatannya mustahab. Tingkatannya mustahab. Paham ya? Tingkatannya mustahab. Nanti disebutkan nanti di bawah nanti ya. Nah, maksudnya itu hak sesama muslim adalah mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi kalau memungkinkan. Kalau zaman sekarang mungkin ya, saudara kita sakit karena dia mengambil pendapat apa? Lockdown. Akhirnya apa? Akhirnya kunjungi enggak mau. Jangan ya akhi, anak biar di rumah aja, enggak usah jenguk anak katanya. Ya kita lewat SMS, jazakallahu khairan, syafaqallah, doakan. Paham ya? Karena mau jenguk enggak boleh. Iya enggak? Nah, barakallahu fik, doakan. Kalau memungkinkan dijenguk. Kita lihat sini. Yajibu 'alal muslim iyadatu akhihi al-muslim idza marida. Wajib atas seorang muslim, hak sesama muslim mengunjungi saudaranya muslim yang lain apabila dia sakit. Kalau memungkinkan ya, karena terkadang jaraknya jauh atau mungkin karena barakallahu fikum ada penghalang yang lainnya, mungkin sulit untuk diajak komunikasi karena fasilitas atau tempat yang sangat jauh misalkan. Boleh apa? Boleh dengan cara yang Allah mudahkan, SMS atau telepon dan yang semisalnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at'imul ja'i wa'udul marid wa fukul 'ani awil asir. Akhrajal Bukhari. Artinya apa? Berilah makan orang yang lapar. Orang lapar maksudnya orang yang miskin, orang fakir membutuhkan, dikasih. Paham ya? Tidak perlu kita menunggu mereka minta, kita yang inisiatif untuk memberikannya. Wa'udul marid, dan kunjungilah orang yang sakit. Wa fukul 'ani, dan bebaskanlah orang yang ditawan, tawanan, memungkinkan dibebaskan, bebaskan. Akhrajal Bukhari. Wa istahabbu lahu idza 'adahu fi maradihi an yad'u lahu bisyifaa wa an yusiyahu bis sabr. Penting ini. Disunnahkan, dianjurkan ketika mengunjungi saudara yang sakit tadi itu mendoakannya. Mendoakan dengan kesembuhan. Allahu yashfik, syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Jangan malah ditakut-takutin, wah. Kayaknya sakit antum parah ini kayaknya. Nanti anak khawatir kalau antum duluan. Ini malah kenapa sakit seperti itu? Makanya dalam mendoakan orang yang ketika dikunjungi, upayakan dengan doa apa? Doa yang orang itu terhibur. Syafaqallah, insyaallah penyakit antum enggak parah insyaallah. Semoga Allah mudahkan, disembuhkan urusan antum. Seperti itu biar senang. Karena mengunjungi orang sakit, itu yang diharapkan orang yang sakit ketika dikunjungi bukan makanannya. Paham ya? Doanya biasanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi ketika antum mengunjungi atau walaupun enggak bawa makanan, doa, senang dia. Apalagi bawa makanan tambah senang lagi. Maksudnya intinya doa tadi, doa bisyifa. Syafaqallah, Allahu yashfik, la ba'sa tahurun insyaallah. Doa-doa seperti itu. Kemudian yang sabar ya akhi, dengan adanya takdir penyakit ini, kemudian antum bersabar, semoga digugurkan dosanya. Seperti itu. Kasih hiburan.
Kemudian apa? Wa an yaqula lahum ma yatibu bihi nafsah. Dan hendaknya dia mengatakan kepada orang yang sakit tadi itu sesuatu yang membuat jiwanya itu tenang, senang, hiburan. Paham ya? Dikasih ucapan-ucapan yang menghibur. Jangan malah membuat khawatir tadi ya, cemas dan semisalnya. Kama yustahabbu lahu an la yutil julus indah. Penting juga, jenguk orang sakit memang bagus, dianjurkan, tapi jangan lama-lama duduk di sisinya. Orang sakit, warah misalkan atau sakit lah. Dia jenguk sampai berjam-jam. Memang dia enggak ngusir, tapi antum pengertian gitu loh. Kitanya pengertian, dia enggak ngusir, mungkin pergi sana sakit enggak mungkin. Ya dia diam aja sakit. Tapi kita yang pengertian, mungkin ya seperlunya pergi. Paham ya? Seperti itu doakan. Ada kekeliruan dalam mendoakan, perlu diperhatikan juga karena kita bukan orang Arab ya. Harus diluruskan bahasa Arabnya, yaitu ketika mendoakan Allahu yashfi. Karena mungkin lisan kita kadang terpeleset itu ya. Kalau antum mengucapkannya Allahu yushfik, yush, ini artinya bahaya. Allahu yushfik. Amin. Artinya apa? Allahu yushfik. Allahu yushfik artinya semoga Allah Taala membinasakanmu. Nah, beda kan? Dhammah sedikit aja, beda harokat, beda arti. Allah yushfik ya akhi. Amin. Nah, semoga Allah Taala membinasakanmu. Amin. Yang tepat bukan yushfik, yash. Allahu yashfik. Itu kalau pakai fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi selamat, syafaqallah. Kadang orang pakai fi'il mudhari' kan Masya Allah dia bergaya kan Allah yashfik. Amin katanya. Yushfik itu yuhlikuk artinya. Paham ya? Yush. Jadi yang tepat yash. Nah, kita ya namanya orang ajam ya kalau sudah ditanbih oleh para ulama, ini Anda dapat faedah dulu ketika belajar sama Syekh Fathul Qadasi. Asbahullah, beliau mentanbih itu ya, karena kadang orang terpeleset ucapannya, maknanya rusak. Paham ya? Jadi yang tepat Allahu yashfik bukan yushfik. Kalau yushfik artinya semoga Allah Taala membinasakanmu. Nah, Allahu musta'an. Yang tepat Allahu yashfik, semoga Allah Taala menyembuhkanmu. Kita ambil dikit lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza 'ada maridan qala lahu, dan dahulu Rasulullah SAW ketika mengunjungi orang sakit beliau mengatakan kepada yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa. Tahur insyaallah, sembuh insyaallah. Paham ya? Ini doa yang sangat bagus. Jadi kalau mengunjungi orang sakit, la ba'sa tahur insyaallah. Hatta walaupun ketemu langsung atau lewat telepon, doakan syafaqallah, la ba'sa tahur insyaallah. Falyaqul muslim dzalika li akhihi. Maka hendaknya orang muslim mengatakan doa tersebut kepada saudaranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah barakallahu fikum, nasihat dari beliau Syekh Ibn Baz, beliau mengatakan akhil muslim tadzakkar nihayat kulli insan fi hadhil hayah. Wahai seorang muslim, saudaraku nam se-Islam, tadzakkar, ingatlah baik-baik keberakhiran setiap manusia dalam kehidupan ini. Wa awwal ma tadzakkar nafsak. Yang pertama kali perlu antum ingat dirimu. Diri kita perlu kita ingat dulu. Paham ya? Ila aina nam tahutru halak. Sampai mana kamu akan melangkahkan langkahmu inda intihais safar, ketika engkau selesai perjalanan safar. Karena apa? Karena kita hidup dunia dipermisalkan orang yang safar. Jadi orang safar itu enggak mungkin dia akan selamanya di situ kan, pulang lagi nanti. Paham ya? Dipermisalkan bagaikan orang yang safar. Orang yang musafir safar, dia enggak berani macam-macam, seperlunya pulang. Ada juga dipermisalkan seperti orang yang minta air minum, singgah minta air minum. Dia enggak nginep di rumah itu. Setelah selesai hajatnya pulang lagi. Oleh karena itu kata beliau, nah barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Akan sampai mana langkahmu? Engkau melangkahkan langkahmu ketika akhir daripada perjalanan safar ini. Wa likay tadzakkar jayyidan, dan agar kamu benar-benar mengingat, maksudnya mengingat kematian. Orang kalau mengingat kematian itu dia sadar dia. Dia tidak akan apa? Tidak akan rakus atau tamak dengan dunia. Karena dunia ini tidak dua kali ya, sekali saja. Yang mengatakan hidup dunia dua kali itu enggak benar. Paham ya? Nah, kalau ada orang kok mati hidup lagi karena belum saatnya dia meninggal, meninggal dunia. Masih ada beberapa yang barakallahu fikum faktor yang membuat dia barakallahu fikum sadar kembali. Adapun kalau kehidupan dunia yang sekali saja. Setelah dunia bukan dunia lagi. Paham ya? Jadi ingat kematian itu sangat dianjurkan, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan aksiru zikra hadimin ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Kematian. Orang sudah mati, hancur kelezatan sudah. Faham ya? Ini untuk apa? Motivasi. Agar kita ingat kematian pasti akan menghampiri kita.
Sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, kematian pasti akan menghampiri kita. Cuman kita nggak tahu kapan datang kematian tersebut. Kadang kita punya saudara, dia lebih muda dari kita, sudah meninggal duluan. Kadang kita punya teman, paham ya? Dia usianya tua, sampai bahkan 90 tahun lebih, tapi masih dikasih usia, dikasih kehidupan. Kadang kita punya teman masih kecil, tidak lama kemudian meninggal dunia. Karena ajal di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia, tapi sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, bahkan sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Ketika berada di kandungan ibu kita, ketika berusia kurang lebihnya 4 bulan, 120 hari, Allah telah utus malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya. Si fulan bin fulan akan meninggal tanggal sekian, jam sekian, dalam kondisi sehat. Tercatat semuanya. Tercatat semuanya ya. Si fulan bin fulan akan meninggal dalam kondisi usianya masih muda. Tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Hanya yang perlu diperhatikan adalah apa? Mempersiapkan tadi itu. Kita lihat dikit lagi. Fata'al ma'ana ila hadil waqafat. Maka kemarilah bersama kami untuk merenungi beberapa renungan. Pertama, al-waqfatul ula, renungan pertama, ma'a kitabillahi subhanahu wa ta'ala, renungan yang ada di dalam apa? Al-Qur'anul Karim. Merenungi isi apa yang disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad warada dzikrul maut fihi bimi'a wa arba'atin wa sittin mawdi'an bi suwar mukhtalifah wa nurid ba'dal ayat. Masyaallah. Kata beliau, sungguh telah datang penyebutan kematian kurang lebihnya barakallahu fikum di 164 tempat dengan bentuk yang berbeda-beda, dan kami akan menyebutkan sebagiannya saja. Jadi datang dalil dari Al-Qur'an kurang lebihnya 164 tempat menyebutkan tentang kematian. Berarti menunjukkan kematian benar-benar akan datang. Cuman kita nggak tahu kapan ya. Jangan pernah antum merasa atau kita merasa ingin hidup selamanya, nggak akan mungkin. Paham ya? Sehebat apapun, sebanyak apapun hartanya pasti akan mati. Jangan pernah terpetik di benak kita ingin jadi apa? Pemimpin pusat. Paham ya? Berat. Ingin jadi gubernur, bupati, camat, lurah, berat. RT RW aja berat. Paham ya? Kadus kades berat juga. Mimpin rumah tangga berat enggak? Berat. Boro-boro yang jadi bupati, nyalon gubernur misalkan, terlalu keberatan. Paham ya? Pemimpin yang paling inti nomor 1 kita sebagai orang yang sudah berkeluarga, mimpin keluarga. Pemimpin dalam rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang keluarga, dia mimpin, kepala rumah tangga, mimpin istrinya, anaknya, anak perempuannya, anak laki-lakinya, dikemanakan, apa yang dia curahkan, apa yang dia nasihatkan, pemimpin. Paham ya? Jadi jangan sampai kita langsung pengen jadi pemimpin pusat. Jadi raja, jadi presiden, gubernur, nyalon bupati misalkan, jangan. Paham ya? Rakyat sipil tapi istiqomah di atas Al-Qur'an Sunnah jauh lebih baik. Paham ya? Rakyat sipil tapi istiqomah di atas Al-Qur'an Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan, keyakinan jauh lebih baik daripada apa? Nyalon jadi apa? Na barakallahu fikum pemimpin pusat atau yang semisalnya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita lihat satu saja ayatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat yang sangat mulia dan sangat menyentuh. Apa itu? Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, siapapun orangnya. Bahkan sebutkan dalam ayat yang lain, sembunyi di dalam istana yang sangat megah tetap dihampiri kematian, bayangkan. Jadi antum lari, malah kematian kejar gitu loh. Jadi enggak usah lari sudah, berhenti situ aja, amalkan. Seperti itu. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim? Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian walaupun kalian berada di dalam istana yang sangat megah, bayangkan. Tetap akan dihampiri. Paham ya? Kadang ada saudara kita senyum-senyum, kaifaluk ya akhi anta bi khair, Allah ibarik fik, ngobrol malamnya. Dia tidur, di balik selimut, paginya enggak bangun lagi. Ada seperti itu kan?
Ada juga yang kelihatannya senyum-senyum, masya Allah sehat badannya, ternyata paginya meninggal dunia. Yang namanya kematian seperti itu, tiba-tiba. Paham ya? Nah, faj'atah, datang setelah tiba-tiba. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat di sini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja nanti dari kiamat pahala-pahala kalian akan dibalasi secara sempurna. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dientaskan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surganya, faqad faz, sungguh dia beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ini, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya perhiasan yang apa? Yang menipu. Dunia ini hanya perhiasan yang menipu. Kadang orang tertipu dengan dunia, lupa akhiratnya. Tapi kalau tak ingat akhirat, mengejar akhirat, dunia di belakang kita. Enggak percaya, buktikan. Kejar akhirat, dunia di belakang kita. Tapi kalau ngejar dunia, belum tentu dapat akhiratnya. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Mad dunya fil akhirah illa misal an yaj'ala ahadukum usba'ah fil yam falyandur bima yarji'." Tidaklah dunia dibandingkan akhirat, permisalannya seperti salah seorang di antara kalian mengecelupkan jari jemarinya di lautan, kemudian dicabut kembali. Lihatlah membawa apa? Airnya banyak atau setetes dua tetes saja? Sedikit sekali, itu dunia. Paham ya? Jadi jangan sampai berambisi untuk hidup dunia selama-lamanya. Harta yang antum yang kita miliki, kita syukuri, barakallahu fiik. Paham ya? Kekayaan ujian, kesederhanaan ujian, kemiskinan ujian, semuanya ujian. Yang kaya diuji agar dia bersabar. Yang miskin diuji agar dia apa? Nah, barakallahu fikum, bersabar dan mampu siap untuk bersyukur ala kadarnya. Paham ya? Yang kaya, yang punya harta melimpah, diuji juga sabar dalam menghadapi apa? Ujian yang sangat dahsyat tersebut. Harta ujian. Dan juga diuji agar dia bersyukur dengan kekayaan yang dia miliki. Nah, kita lihat ini. Tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya perhiasan yang menipu. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Nabi Sa'id al-Khudri wa Muslim, apa kata beliau? Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Apa artinya? Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis enggak dunia ini? Manis. Hijau enggak? Hijau. Orang berlomba-lomba mencari dunia karena hijau tadi. Hijau, manis. Siapa yang enggak suka sesuatu yang hijau dan manis? Nah, permisalannya bayangkan itu. Kemudian Allah Ta'ala meletakkan di muka bumi ini pemimpin-pemimpin, mengawasi apa yang kalian perbuat. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fattaqud dunya, syahidnya. Wattaqun nisa, hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati kalian dengan fitnah wanita. Karena fitnah pertama kali yang melanda Bani Israil fitnah wanita. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi, hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam beliau mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, ada ujian, dan ujian umatku adalah harta. Bayangkan itu. Karena pada asalnya tabiat manusia, kalau jiwanya, hatinya tidak terkondisikan dengan ilmu, dia akan rakus dengan dunia. Sudah punya lembah, bukan satu lembah, dua lembah emas, pengen mencari yang keberapa? Yang ketiga. Hadisnya sahih. Perkataan Nabi kita Muhammad SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha salisa, wala yamla'u fahu ila turab." Kalau seandainya Bani Adam sudah punya dua lembah emas, bukan perak, emas, harganya mahal enggak, Mas? Mahal. Punya dua lembah emas, pengen mencari yang ketiganya. Itu manusia. Kalau tidak terkondisikan dengan ilmu seperti itu. Sudah dapat gajinya sepekan 1 M, pengen 2 M. Sepekan 1 M banyak enggak kira-kira? Luar biasa. Pengennya 2 M. Sudah sepekan 2 M, pengen 3 M. Itu kalau tidak terkondisikan dengan ilmu. Tapi kalau dikondisikan dengan ilmu, Al-Qur'an Sunnah, ingat kematian, ingat akhirat, insyaallah biidznillah dia akan bisa apa? Akan bisa na barakallahu fikum mengatur semuanya. Paham ya? Nah, kemudian apa kata Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali apa? Tanah. Kalau sudah meninggal dunia, MM-an tadi di mana kan? Ditinggal semuanya. Dia di dalam kuburan enggak bawa pakaian wala syai' kecuali kain kafan saja. Jubah Haramain tinggalkan. Jubah An-Nur tinggal.
Jubah Al-Marwan tinggal juga. Semua pakaian enggak ada lagi yang dipakai. Paham ya? Mobil-mobil tinggal semuanya. Harta tinggal. Keluarga pun pulang balik lagi. Dia sendirinya dalam kuburan. Siapa yang nemani? Amalannya. Ini penting ya. Karena apa? Kadang orang lalai gitu ya. Wah, karena apa? Karena saking asiknya dengan apa? Ngejar dunia, langsung pagi dunia, siang dunia, sore dunia, tiada hari kecuali dunia. Waktu adalah uang. Masya Allah itu ya. Itu dikondisikan. Kalau sekarang kita setelah paham ya waktu adalah akhirat gitu ya. Akhirat nomor 1, dunia menyusul. Enggak percaya buktikan. Wah itu Ustaz bisa ngomong aja. Karena Ustaz yang kerja. Misalkan ya, kita katakan bukan masalah kerja enggak kerja. Keyakinan ini ya. Keyakinan bisa merasakan sesuatu yang sedikit, itu Masya Allah. Karena banyak orang yang tidak bisa merasakan sesuatu yang sedikit itu cukup. Sehingga kurang terus walaupun banyak, itu loh. Paham ya? Nah, jadi kalau mendengar suatu nasihat atau yang semisalnya berkaitan masalah zuhud, masalah qanaah, merasa cukup dengan apa? Pemberian Allah Ta'ala yang sedikit, itu yang kita resapi barakallahu fiik. Paham ya? Koreksi diri kita semuanya. Enggak usah ngoreksi orang lain ini enggak pernah kerja aja ngomongnya semudah yang dia omongkan misalkan, bukan masalah itunya. Paham ya? Prakteknya merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit, itu luar biasa. Masya Allah. Paham ya? Ini adalah kaitannya dengan apa? Dunia tadi. Kita tutup yang terakhir, yaitu sabda Rasulullah SAW, muttafaqun alaih, hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Kadang orang takut miskin, takut fakir, takut kalau nggak punya uang, takut kalau nggak punya harta. Jangan pernah takut. Di rumah masih ada 100.000 dah, wah mana ini ya? Besok makan apa ini? Nah, tinggal berapa uangnya? 100.000. Syukuri, besok ada lagi insyaallah. Paham ya? Sarannya gitu. Kalau antum nggak percaya seperti itu terhantui terus rasa apa? Rasa kemiskinan, fakir. Karena yang menghantui seperti itu setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu senantiasa menjanjikan di hadapan kalian kefakiran. Padahal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis tadi itu, muttafaqun alaih, hadisnya Amr bin Auf, apa yang kata beliau? Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum. Ini yang sering ana ulang-ulang ini ya. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan di hadapan kalian. Beliau alaihi salatu wassalam, Nabi kita, enggak takut kalau kita fakir. Enggak takut kalau kita miskin, tapi apa kata beliau? Walakin yakhsha 'alaikum an tubsata dunya 'alaikum fatanafasuha kama tanafasuha. Kama busitat 'ala man qablakum 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Ini yang beliau khawatirkan. Tapi yang aku khawatirkan dibentangkan di hadapan kalian pintu dunia ini. Semua dimudahkan, bisnis lancar, Masya Allah, jualan cilok, jualan ini, jualan susu, jualan macam-macam, jualan makanan, jualan buah-buahan. Kok larisnya kalau pas maghrib ya? Larisnya kalau pas sholat ya? Itu ujian. Biasanya gitu nggak biasanya? Pas menjelang sholat laris-larisnya, nah, itu ujian. Paham ya? Sangat berat nutup, maaf lagi sholat. Paham ya? Tapi kalau ahlus sunnah insya Allah enggak. Maksudnya itu orang-orang yang jauh dari ilmu, dan mungkin ahlus sunnah pun merasakan kok setiap jualan seringnya kalau pas menjelang sholat kok laris itu loh. Ujian. Paham ya? Ujian sangat luar biasa di situ. Apa kata Rasulullah tadi? Tapi yang aku khawatirkan kalau dibentangkan dunia di hadapan kalian. Paham ya? Pintu dunia dibuka lebar-lebar, akhirnya masuk dalam dunia tersebut, semuanya serba dunia, lupa akhiratnya. Itu yang Rasulullah khawatirkan. Kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian mencari dunia, akhirnya kalian dibinasakan karena dunia. Bayangkan itu. Sangat apa? Mengerikan kalau dibinasakan karena dunia, barakallahu fiik. Tapi dunia ambillah secukupnya, sisanya selebihnya adalah akhirat. Sebagaimana barakallahu fiikum Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Qur'an Karim, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pula engkau melupakan bagianmu daripada dunia, tapi hanya secukupnya saja. Sisanya, selebihnya, yang paling banyaknya adalah untuk akhiratnya. Nasallahu as-salamatul afiyah yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi anak pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya. Nasallahu as-salamatul afiyah wa nasallahu azza wa jalla an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi walhamdulillahirabbil alamin.